Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Safar Adam. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Haloleo angkatan 2024. Nah, adapun di sini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai proyek saya, di mana ini adalah proyek machine learning untuk mengclustering. Di sini teman-teman bisa lihat judul saya itu clustering wilayah berdasarkan risiko penyakit menggunakan Cummins dan PCA untuk mendukung SDGs 3. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan algoritma Cummins, tapi selain Cummins, saya menggunakan algoritma seperti hierarchical clustering dan DBScan sebagai algoritma pembanding. Nah, adapun di sini latar belakang saya mengambil ini karena kita itu ingin menentukan prioritas distribusi bantuan kesehatan global, bisa saja. Nah, kemudian mengidentifikasi negara-negara yang membutuhkan intervensi mendesak pada isu spesifik. Ini masuk tujuannya ya. Latar belakangnya itu kita ingin memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Pentingnya pengelompokan ini adalah berdasarkan indikator kesehatan seperti angka kematian, penyakit menular, dan faktor ekonomi. Nah, dengan hal ini, organisasi internasional dan pemerintah itu dapat menentukan prioritas distribusi bantuan kesehatan global, dan juga mengidentifikasi negara-negara yang membutuhkan intervensi mendesak pada isu spesifik, dan belajar dari negara di klaster yang sama yang memiliki performa lebih baik. Nah, ini tujuannya juga ya, identifikasi profil risiko, prioritas intervensi global, analisis faktor kunci, dan evaluasi model clustering. Nah, di sini pada tahap awal ini kita mengimpor beberapa library yang dibutuhkan seperti Scikit-learn, kemudian Skippy, Pickle, Warning, Matplotlib, Chevron, dan lainnya yang penting untuk melatih algoritma saya ini. Nah, di sini kita bisa lihat di ukuran awal data itu berisi 2938 data dengan 22 fitur, di mana jumlah negara awalnya ini ada 193. Nah, kemudian ada status negara, di sini developing dan developed. Nah, di sini kita bisa lihat juga kita sudah masuk di missing value, di mana kita menemukan di sini populasi itu dengan missing value tertinggi atau data hilang sekitar 652 data. Nah, yang mana ini sangat berpengaruh sekali terhadap data yang kita ingin latih ini, teman-teman. Makanya di sini untuk populasi kita benahi dengan kita lihat dulu di sini. Nah, fitur yang digunakan di sini yang populasi ini kita benahi, kita hapus teman-teman ya, sehingga kita bisa lihat di sini ya, di sumber data dan detail fitur. Nah, ini fitur yang digunakan. Fitur yang digunakan itu menjadi 14 fitur, di mana ada life expectancy, adult mortality, infant deaths, under 5 deaths, HIV deaths, measles, BMI, polio, diphtheria, sampai di schooling teman-teman. Nah, di sini untuk fitur yang tidak digunakan itu mencangkup country, di mana dia ini merupakan label dia indeks, bukan fitur numerik. Kemudian year, kita tidak terlalu membutuhkan tahun, kita hanya membutuhkan data kesehatannya. Kemudian status ini label kategorikal, ini juga tidak terlalu diperlukan. Kemudian ada alkohol juga ini kita tidak terlalu perlukan. Memang dia masuk kesehatan, tapi dia ini berkaitan dengan konsumsi, makanya kita tidak terlalu perlukan. Kemudian persentase expenditure, di mana ini sudah terrepresentasikan di GDP ini, Gross Domestic Product. Kemudian tightness 5, kelahiran 5 sampai 9 tahun ini itu sudah sama dengan tightness 1 sampai 19 tahun. Makanya ini kita tidak pakai, teman-teman. Nah, kemudian populasi ini karena terlalu banyak missing value jadi kita tidak pakai. Itulah alasannya tadi yang missing value di sini kita atasi. Untuk populasi ini itu kita tidak pakai. Kita tidak pakai fitur populasi karena terlalu banyak missing value-nya. Nah, untuk hepatitis yang lain-lain ini kita hapus saja data yang kosong tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke fitur selection dan preprocessing, di mana di sini kita menggunakan agregasi sehingga yang tadinya jumlah negara itu sebelum di drop itu sekitar 193, setelah di drop itu sekitar 147. Nah, dataset finalnya itu adalah 147 negara kali 14 fitur. Nah, di sini kita bisa lihat log preformnya. Di sini kita menggunakan log transform dan outlier removal karena ada beberapa nilai yang di luar jangkauan.
Di sini bisa dilihat analisis quickness atau log transformnya. Di sini yang di atas daripada yang sudah terlalu tinggi, ini kayak di sini infact dates kita log dia, kita log transform. Nah, kemudian yang lain kayak income ini kan di bawah 0 atau dia masuk standar negatif, jadi kita skip. Nah, outlier removalnya juga di sini terdeteksi ada 6 negara. Nah, makanya 6 negara ini itu dihapus kayak Botswana, Lesotho, Malawi, South Africa, Swaziland, dan Zimbabwe. Nah, kemudian eksplorasi datanya di sini kita memiliki data awal itu sekitar 2938. Namun setelah kita setelah kita melakukan tahap pembersihan preprocessing itu sekitar datanya nanti bakal jadi di sini sekitar 2400-an lah. Nah, kemudian di sini ada analisis distribusi dan skewness itu memiliki tingkat kemiringan yang sangat tinggi, itu terletak pada infact dates dan ada 5 dates. Nah, catatan data hilang di sini ada populasi sekitar 22%, hepatitis B itu sekitar 18%, dan GDP sekitar 15%. Nah, di sini kita itu akan menggunakan yang namanya PCA, ya. Dimana di sini kalau kita lihat dulu korelasinya, di sini teman-teman bisa lihat itu ada hubungan antara under 5 deaths dan infact deaths, dimana ini berkaitan dengan kematian. Makanya di sini dia korelasinya itu 1, sangat mirip. Kemudian diphtheria itu hampir mirip dengan polio karena dia ini merupakan jenis penyakit yang hampir mirip. Nah, hepatitis B ini dia hampir mirip juga dengan diphtheria, yaitu sekitar 77%. Kemudian ada income dan GDP ini mirip karena ini berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran, teman-teman. Ada schooling yang berkaitan dengan income ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat korelasi kuatnya itu di atas 0,7 itu ada life expansion dengan adult mortality. Life expansion ini banyak sekali berkaitan dengan data-data lainnya di sini. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini kita bahas dengan, di sini kita masuk di PCA, yaitu kita kita meminimalisir yang mananya fitur awal itu sekitar 14 fitur yang dipakai, itu kita menjadi 2 fitur penting. Dan di sini bisa dilihat itu dia menangkap varians itu sekitar di PC2 itu sekitar 72%. Itu sudah sangat baik, teman-teman. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini dia menunjukkan threshold yang sangat baik itu di sekitaran 80%. Namun ini agak di bawahnya sedikit, teman-teman. Nah, di sini rekayasa fitur, standarisasi, dan PCA. Nah, standarisasinya kita menggunakan RoboScaler. Mengapa RoboScaler? Karena dataset ini memiliki variasi nilai yang lebar antar negara. Nah, RoboScaler ini dipilih karena dia menggunakan median dan IKR, interquality range. Nah, kemudian PCA di sini kita ingin menyederhanakan 14 fitur awal menjadi 2 komponen utama seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini penentuan cluster. Kita sudah masuk di hyper tuning parameter. Nah, di penentuan cluster ini, teman-teman. Nah, sabar saya perbesar dulu. Nah, di penentuan cluster ini kita menemukan silhouette score tertinggi itu terletak di cluster kedua, di mana dia itu sekitar 0,6 mendekati 0,62. Nah, di sini elbow metodenya juga mencatat itu paling baik itu ada di sini di cluster kedua dengan nilainya itu di atas 225. Nah, Chalinsky Hararbas Indexnya ini itu mungkin ada yang lebih tinggi di cluster kelima, tapi karena kita berpatokan terhadap silhouette score, maka yang ini CHI-nya ini itu di atas 285 ini saya rasa sudah sangat baik karena dia sudah mendistribusikan atau menggambarkan keadaan data yang telah di cluster tersebut. Data antar data di dalam cluster dan antar cluster. Kemudian DBI-nya juga ini semakin rendah itu semakin bagus. Dari sini kita dapat sekitar 0,6 di cluster kedua.
Nah, untuk pengujian ini itu kita menggunakan algoritma K-means untuk percobaan mencari silhouette score ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat algoritma yang digunakan untuk penentuan K ini, kita menggunakan K-means dulu ya. Ini tutup. Nah, sabar, ini namanya bisa dihilangkan. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Penentuan jumlah klaster itu kita mendapatkan ini. Hasil skor tertinggi ditemukan pada klaster kedua dengan indeks 61%, mendekati 62%. Nah, di sini kita lanjut lagi, kita bahas. Nah, ini untuk DB-Scan. Kenapa DB-Scan itu menggunakan epsilon? Karena dia itu beda sendiri konsepnya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke model latihannya. Nah, di sini silhouette skor tertinggi itu didapatkan oleh K-means, di mana ini pengujiannya menggunakan seluruh data. Itu K-means paling tertinggi, sekitar 0,62 masuk 0,62 ini ya, 0,6199, 0,62%. Maksudnya ini 62%. Kemudian disusul oleh DB-Scan di sekitar 60% dan Hierarchical itu 59%. Nah, di mana di sini CHI-nya juga dimenangkan oleh K-means, dan DBI itu sayangnya di sini dimenangkan oleh hierarchical clustering. Namun di sini kita terlalu pedulikan karena yang paling penting adalah silhouette score-nya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita perbandingan hasil 3 algoritma itu. Gambarnya akan seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini agak buram ya. Nah, di sini itu di K-means itu sudah terpisah secara baik. Kemudian di hierarchical ini, di data yang merah ini, klaster 1 ini, risiko tingginya ini itu agak menyebar. Kemudian DB-Scan juga ini dia agak menyebar begitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini, evaluasi konsistensi. Nah, di training testing 70-30 itu K-means itu dia K-means dengan hierarchical itu menghasilkan silhouette score terbaik, dimana silhouette score-nya itu 62%, sekitar 62%. Kemudian di 80-20 di sini dimenangkan oleh hierarchical clustering, dimana dia sekitar 0,6172, di atas sedikit di antara kedua algoritma lainnya. Kemudian di 90-10 itu training testingnya itu silhouette score tertinggi terletak di K-means, dimana dia sekitar 63%. Ini 0,6377. Sehingga dari hasil ini kita bisa menentukan hasil evaluasi terbaik itu dimenangkan oleh K-means di data splitting 90-70 teman-teman. 90-10 teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi, kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tes silhouette score per split itu dimenangkan oleh ini 0,6398. Ini ada, ini dia dimenangkan oleh, ya ini masih dimenangkan oleh K-means ya, karena training silhouette-nya itu agak tinggi sedikit dibandingkan DB-Scan. Walaupun di sini silhouette score per splitnya itu sama di 90-10 antara K-means dan DB-Scan, tapi karena di sini training testnya itu menang sedikit di K-means, maka bisa kita katakan K-means ini algoritma yang baik untuk kita pakai, teman-teman, dalam proses clustering risiko penyakit ini, clustering wilayah berdasarkan risiko penyakit. Nah, di sini kita bisa lihat di training test 70-30 itu testingnya dia modelnya seperti ini. Ya, datanya lumayan. Di sini datanya ini agak tercluster. Nah, ini sekitar 061. Nah, kemudian ini yang 80-20 ini juga terpisah dengan baik, dimana ini terbentuk dua cluster. Nah, kemudian yang di 90-10 itu juga ya wajar ya, data testing 10 kan agak sedikit. Jadi ini terpisah dengan baik. Ini juga ini ada satu yang gap di warna hijau di hierarchical clustering ini, itu sudah agak melebar. Nah, kemudian di testing 90-10 ini juga dia mirip-mirip dengan di K-means ya untuk DB-Scan. Makanya dia menghasilkan silhouette score 63%. Nah, kemudian clustering wilayah berdasarkan K-means
Cummins plus PCA itu, nah ini bisa teman-teman lihat, dia klasternya terbentuk dua klaster dengan gapnya itu kecil, dan ini juga sudah terbentuk dua kelompok, dimana teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan risiko rendah itu dengan warna hijau, risiko tinggi itu dengan warna merah. Nah teman-teman bisa lihat ini ada negara-negara juga, ada Nigeria. Nah teta ini yang tanda kali ini, tanda silang ini itu teman-teman adalah centroid, pusat cluster. Nah pusat clusternya itu teman-teman bisa lihat di sini itu pusat cluster risiko tinggi, dengan data-datanya di dalam itu gapnya agak sedikit melebar tapi masih berdempetan. Kemudian gap yang ada di cluster rendah yang warna hijau ini itu dempet, menandakan ini satu kelompok yang sangat kukuh teman-teman di dalamnya. Nah ini juga ada profil risiko per cluster, dimana sini adult mortality HIV dengan tightness ini sangat mendefinisikan risiko tinggi, dan yang lainnya itu mendefinisikan risiko rendah seperti BMI, polio, diphtheria, life expectancy, income, dan schooling. Nah di sini teman-teman bisa lihat juga distribusi fitur per level risiko, dimana di sini life expectancy itu menang di sini ya, menang di risiko rendah. Kemudian adult mortality itu menangnya di risiko tinggi, HIV itu menangnya di risiko tinggi, schooling itu menangnya di risiko rendah, income menangnya di risiko rendah juga, GDP juga di risiko rendah. Nah ini dendrogram untuk hierarchical clustering teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat terbentuk dua cluster, di mana sini yang hijau ini adalah kayaknya ini masuk cluster rendah, ini cluster tingginya. Kalau kita lihat tadi dari gambarnya saja ini, teman-teman sudah bisa cerna itu risiko rendah itu banyak sekali, risiko tinggi juga lumayan banyak lah, tapi lebih banyak risiko rendah. Nah sehingga di sini teman-teman bisa lihat juga risiko tinggi itu ada 41 negara dan risiko rendah ada 100 negara. Nah evaluasinya itu kita menemukan Cummins dengan latihan seluruh datanya itu Cummins itu menang sekitar 61% silhouette score-nya. Nah di sini teman-teman bisa lihat juga, gambaran akhirnya. Nah ini gambaran akhirnya teman-teman, visualisasi perbandingan itu di sini jelas ya, bahwa di cluster rendah ini itu pengelompokan data itu sudah sangat baik, namun di resiko tinggi ini perlu perlu kayak sedikit penambahan, entah itu datanya ditambah atau kita melakukan sedikit perubahan di cluster tinggi ini agar pengelompokan datanya itu tidak terlalu menyebar seperti ini teman-teman. Oke, sebelum menutup juga mungkin ini ada sedikit alasan mengapa saya cuma mendapatkan silhouette score di 61%. Nah walaupun syarat daripada tugas ini itu sebenarnya di atas 70% atau 0,7 untuk silhouette score-nya, namun di sini saya mencoba mencari tahu, ternyata orang lain juga itu mengalami kesulitan juga dalam mencapai silhouette score di atas 0,7. Karena di sini teman-teman bisa lihat diskusinya itu ada ini kayak misses error, kurang population data, atau maksudnya ini data populasi ya, data populasi yang salah karena banyak missing value tadi itu. Nah kemudian outlier detection, kemudian BMI datanya error ini, kadang ya BMI data error, kemudian masih banyak yang lain ya, wrong data not usable. Padahal ini adalah dataset ini life expectancy dari WHO, mana data karnya ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah kemudian setelah saya cari jurnal atau kode-kode yang membahas tentang clustering, di sini saya cuma mendapatkan satu orang yang membahas tentang clustering itu. Clustering menggunakan dataset ini ya, tapi di sini saya melihat di sini dia tidak menggunakan silhouette score, tapi dia menggunakan perbandingan antar fitur. Di sini teman-teman bisa lihat ini. Nah ini dia menggunakan perbandingan antar fitur ya. Kalau kita geser lagi ke bawah, di sini kita lihat tidak ada
ya dia tidak menyertakan silhouette score, dia langsung ini mengklasterkan. Nah, dia langsung menentukan jumlah klasternya. Ada 3 klaster dia dapat ini. Namun di sini setelah saya lihat ternyata klaster profilnya itu dia berdasarkan ini fiturnya ya. Life expansionnya itu di klaster 1 79, di klaster 2 72426. Nah, di sini pemisahannya saya juga coba cari di sini. Ini ketika saya mencoba cari silhouette score itu saya tidak sabar, ini saya dapat silhouette score, tapi ini dia bukan ini silence. Ya, dia tidak menyertakan silhouette score teman-teman di sini. Dia langsung menggunakan perbandingan antar fitur untuk menentukan jumlah cluster. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya izin pamit. Safarul Adam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.